Pernikahan Mita dan Ronald. Hari ini tepat Mita menikah dengan Ronald. 2 hari ini Mita mengacuhkan Amar. Dia tidak mau dulu memikirkan perasaannya. Apalagi saat ini dia baru tahu tentang satu kebenaran yang masih belum bisa dia terima hingga saat ini. Kamu cantik sekali, ucap Ronald saat melihat dandanan Mita mengenakan kebaya dan dengan rambut disanggul seperti itu. Mereka menggunakan pakaian adat hari ini, bukan mengenakan gaun pengantin yang biasa dipakai orang kebanyakan. Padahal cuma 1 tahun tapi aku grogi sekali, ucap Mita. Sebenarnya tidak ada pernikahan seperti ini, mereka menyadari kalau akan berpisah nantinya tapi tidak ada yang saling terpaksa akan pernikahan ini. Aku juga, aku hampir ingat namamu saja, ucap Ronald dengan senyumnya. Sengaja sekali Ronald membuat Mita kesal mendengarnya. Namanya tidak panjang, pendek sekali dan dia kembali memangkas namanya seperti itu. Meski Mita tidak tahu waktu kecil orang tuanya potong kambing atau tidak, tetapi Ronald tidak bisa seperti itu padanya. Aku hanya bercanda, Hani. Cepat sekali kamu marah. Aku ingat nama istriku Saramita, ucap Ronald mencium dagu Mita dengan lembut. Mita pun kembali tersenyum. Kalau aku merubah namamu menjadi Saronil, kamu suka atau tidak? Tanya Mita dengan santai. Itu jauh sekali, kenapa memangnya dengan namaku? Tanya Ronald yang tidak terima namanya berubah menjadi kampung seperti itu. Susah payah orang tuanya potong kambing 2 ekor, terus dia juga langsung disunat saat masih bayi. Bisa-bisanya dengan santai Mita mengatakan seperti itu. Aku hanya bercanda, Ronald. Jangan cepat marah, ucap Mita membalas apa yang Ronald katakan tadi padanya. Mita bahkan memeluk Ronald dengan manja. Dia bersandar sebentar menenangkan hatinya. Setidaknya meski pernikahan palsu, dia akan punya laki-laki di sampingnya dan hidupnya tidak akan sepi lagi. Meski bersama dengan Amar, belum tentu mereka menikah seperti ini, pasti rintangan yang menghadang jauh lebih sulit. Ayo. Ronald mengajak Mita ke ruangan pernikahan mereka. Sudah banyak keluarga yang datang dan ternyata Natasha membawa Amar. Pasti sedih sekali Amar melihat saat-saat ini. Pernikahan yang diharapkan bersama dengannya. Mita malah menikah dengan lelaki lain. Lelaki yang bahkan merusak hidupnya dan tidak mau bertanggung jawab saat dia hamil. Lelaki seperti ini pastilah bajingan, pikir Amar. Keluarga Mita yang di kampung juga sudah duduk. Mita malah melihat papanya Didi Saputra bersama ketiga anaknya. Istrinya tidak hadir. Ternyata kakaknya tampan-tampan semua. Mereka juga berkelas. Setidaknya keluarga Ronald tidak akan menjelekannya sebagai wanita kampungan karena jelas Mita berasal dari keluarga terpandang. Ronald sudah berhadapan dengan Papa Didi, Mita sampai saat ini belum memanggilnya dengan sebutan Papa, karena dia sangat asing dengan orang ini. Kenapa dia harus akrab setelah tahu dia ayah biologis Mita? Amar, apa kamu dulu punya hubungan dengan Mita? Tanya Natasha. Padahal Natasha sudah tahu tetapi masih saja ingin memperjelas dari mulut Amar dan herannya ini sudah kedua kalinya Amar menjawabnya. Kami tidak pernah mengucap kata bersama tetapi aku dekat dengannya, jawab Amar jujur. Itulah kenyataannya, mereka memang tidak bisa disebut pasangan kekasih tetapi mereka pernah bergelut di ranjang bersama. Tidak tahu apa sebutannya. Silakan Natasha saja yang berpikir sendiri. Amar bukan lelaki pembohong. Ronald juga pernah bersama dengan Dokter Dina tetapi sepertinya tidak berkesan di hatinya sampai dia lupa bagaimana rasanya atau bisa jadi dia ingin kembali mencobanya. Silakan saja kalau burung mau dipotong 2 oleh Mita. Itu tandanya kamu tidak ada hubungan dengannya. Kenapa Mita sinis sekali ketika melihatku? Ucap Natasha dengan wajahnya yang kesal. Kakek Suganda hari ini menjadi saksi pernikahan Mita dan Ronald. Acara sudah akan dimulai. Ini hanya acara yang dihadiri oleh keluarga saja dan akan diumumkan nantinya kalau Ronald Kusuma sudah menikah dengan wanita yang bernama Saramita. Kita dengarkan dulu acara ini, ucap Amar. Begitu besar hatinya Amar saat ini. Dia tidak marah, dia bahkan mendoakan kebahagiaan Mita. Tidak lama terdengar suara lantang Ronald. Saya terima nikah dan kawinnya Saramita binti Didi Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dalam satu tarikan nafas dan para saksi yang mendengarkan ikut serentak menjawab. Sah. Alhamdulillah. Mita mengucap syukur karena sekarang dia sudah menikah.
Entah syukur karena dia akan jadi janda kaya setelah ini atau karena dia sudah punya suami. Mita juga bingung kenapa dia secara impulsif menggerakkan kedua tangannya menutup wajah dan berdoa dalam hatinya. Mita tidak berani menoleh pada Amar. Takut melihat wajah sedihnya. Mita sungkem pada keluarga Ronald, juga keluarga yang dulu membesarkannya, juga Papa Didi. Mita tidak sengaja melihat Amar, masih saja dia melirik lelaki itu. Ada kesan yang mendalam bagi Mita tentang sosok Amar. Dia tidak bisa melupakan, juga tidak bisa memiliki. Jadi istri yang soleha, ya, Hani. Ronald mencium kening Mita dengan lembut setelah memakaikan cincin dan kalung berlian berharga fantastis. Mita tidak mengerti menjadi istri soleha itu seperti apa, soalnya subuh saja dia tidak bangun meski suara azan terdengar jelas karena berada di dekat rumah tetap saja dia tidur. Kalau jadi istri solehot, mungkin Mita masih bisa. Terserah orang mengatakan apa tentangnya, begitulah dia. Iya, aku akan jadi istri yang baik untukmu, terima kasih, Ronald. Aku sayang kamu. Ucap Mita memeluk Ronald dengan hangat. Tidak. Itu hanya sandiwara. Tidak mungkin mereka bermusuhan saat menikah. Selain tidak enak saat pengambilan gambar nanti, tidak enak juga dilihat oleh para tamu yang datang. Amar segera keluar dari ruangan itu, dia sungguh sedih. Dia tidak sanggup melihat kebahagiaan Mita. Saat ini dia menderita melihat Mita bersanding dengan Ronald. Acara belum selesai, kenapa kamu sudah keluar? Tanya Natasha pada Amar. Aku ada pekerjaan lain, Natasha. Ucap Amar pergi dengan cepat. Mereka pun menikmati makan bersama. Ronald mendapatkan ucapan dari banyak temannya karena dia membuatnya di media sosial, dan yang membuat Ronald terkejut ada satu pesan. Ronald, kamu kenapa menikah dengan wanita itu? Ronald menaikkan alis matanya, dia masih berpikir, siapa orang yang berani mengirimkan pesan seperti ini padanya. Ronald pun mengacuhkan pesan itu dan kembali sibuk dengan acara pernikahannya. Pak Ronald, selamat, semoga Anda dikaruniakan cucu dengan segera. Pekerjaanku akan cepat selesai kalau itu terjadi. Ucap pengacara Ronald. Ada juga notaris yang hadir saat ini. Mereka menyaksikan pernikahan ini tercatat dan sah di mata hukum dan agama. Terima kasih, Pak. Doakan saja saya dan istri saya Tapser. Ucap Ronald, dan sungguh Mita mencibir saat ini, tetapi dia tetap tersenyum karena dia tahu akan banyak foto yang bertebaran. Dia harus tetap tampil cantik. Mita melirik keluarga barunya, tidak ada niat berkenalan dengan mereka meski ketiga putra Papa Didi lelaki yang tampan. Buat apa? Padahal sedari tadi ketiga putranya terus memuji kecantikan Mita. Di sini memang Mita yang tidak bersyukur punya tambahan keluarga dan hari pernikahan yang seharusnya menjadi ajang untuk mempermalukannya. Tidak bisa dilakukan, Nesa, karena ternyata Mita anak orang berada. Kamu ingin menemui mereka? Tanya Ronald, tetapi Mita mengeleng. Dia tidak mau. Kamu saja, kamu belum ucapkan terima kasih karena sudah mau datang. Ucap Mita dengan lembut. Selalu saja tingkah manja Mita membuat Ronald luluh. Ayo aku temani.